Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kondesmen Taruh tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik yang selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Kondes di channel Reading. Kita akan mengupas bagaimana ciri-ciri bakal jodohmu nanti. Ya, kepo. Di sini Kondes sudah siapkan 4 file, masing-masing ada bunga warna ungu, putih, merah, dan kuning. Ini hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu dan maknanya. Ya, silahkan dipilih bagaimana ciri-ciri bakal jodohmu. Ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan atau ciri-ciri yang kamu pertanyakan di sini sebagai bakal jodohmu. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan alam semesta kita menurut keyakinan kalian masing-masing, ya, karena hanya Tuhan sang pemilik alam semesta ini, sang maha pencipta yang maha kuasa dan maha tahu mana yang baik dan mana yang tidak buat sahabat semua atau buat kita semua, ya, karena Allah maha kuasa, ya. Oke, karena Tuhan sang maha kuasa. Silahkan dipilih, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, kita akan mulai dari file yang pertama, bagaimana ciri-ciri bakal jodohmu. Ya, file pertama ada bunga warna ungu, ya. Kondes nggak tahu bunga warna apa. Ini sebagai pembeda aja untuk membedah sahabat semua untuk memilih, ya, agar kalian menggunakan intuisi hati atau energi kalian bisa tercurah pada bunga ini, kemudian bertebar di tebaran kartu nanti. Oke. Bagaimana ciri-ciri bakal jodohmu? Ya, Kondes akan coba sapa. Di sini ada belenggu. Seseorang ini ada belenggu masa, belenggu lingkungan, ya. Mungkin karena keyakinannya yang menjadi rintangan atau penghalang, atau mungkin karena orang tuanya, atau karena masa lalunya, atau karena status sosialnya, atau karena jarak kalian yang berjauhan, atau karena apa ya namanya, ya, keyakinan yang pasti. Ini seseorang ini ada belenggu. Ini masa lalu sepertinya. Pernah menjalin hubungan dengan orang masa lalu yang membuat semua ini gelisah, ya, seperti itu, dan akan menikah, ya. Kemudian terjadilah namanya fase baru. Seseorang atau ciri-ciri bakal jodoh adalah seseorang yang memang mempunyai batasan lingkungan. Ada yang mungkin karena memang berjauhan letaknya, atau karena memang status kalian, atau memang karena belenggu ini bisa terjadi karena apa ya, karena masa lalu, seperti ditinggal selingkuh, terus kemudian dia tuh depresi atau merasa trauma yang berat. Tapi proses di sini terjadi, seseorang ini benar-benar akan menemukan akan melakukan sesuatu yang serius atau fase baru seandainya nanti dipertemukan dengan seseorang yang memang sudah ditakdirkan menjadi jodohnya. Karena kenapa? Di sini adalah dia pernah melakukan sebuah hubungan. Kalau tidak, ini adalah karena dulu masa lalunya dia mempunyai kekasih, ya, atau berhubung dengan yang lain, lawan jenis, tapi ada batasan lingkungan, ya. Dan disinilah dia mengalami sebuah depresi. Ini ciri-ciri, ya, termasuk ciri-ciri. Tapi setelah ini, ya, dia mencoba untuk move on, dan ada proses seandainya dia dipertemukan, akan ada suatu fase baru, yaitu akan serius, gitu, ya. Dan ada sebagian yang memang ciri-ciri bakal jodoh kamu ini adalah seseorang yang pernah menjalani hubungan terlarang dengan yang lain di saat dia mempunyai pasangan atau pacar atau apapun, tunangan ataupun itu. Kemudian terjadilah yang namanya batasan lingkungan. Ada sebuah
bukan penghalang ya, rintangan ya benar, rintangan, bukan halangan, sama aja sih, rintangan atau halangan sama aja, yang membuat dia harus melakukan sebuah hubungan di luar itu, gitu ya. Ciri-cirinya seperti apa ya, seperti ini. Orang yang maaf kata ya, untuk hal ekonomi juga agak kesulitan dia ya. Dia pernah ditinggal selingkuh oleh pasangannya ya, dan memang awalnya waktu menikah dengan pasangannya itu memang dilarang oleh keluarganya, mungkin karena finansialnya, atau mungkin karena rasnya atau sukunya, atau memang karena ya status ekonomi dan keyakinan seperti itu. Tetapi untuk proses kesini dia akan mencari sosok yang memang benar-benar akan diajak serius. Ini sebetulnya sosok ini sudah pernah melakukan sebuah keseriusan dengan seseorang, bahkan sudah menikah, tetapi ada belenggu dan dia terpaksa itu melakukan berbagi kasih dengan yang lain, karena memang dengan pasangannya yang saat itu dia nikahin atau dia seriusin itu ada batasan, karena sebuah ekonomi yang pasti, karena perekonomian, karena di sini ada yang namanya memproses pundi-pundi ekonomi. Akhirnya terjadilah yang namanya selingkuh, ya ditinggal selingkuh pasangannya, yang pasti itu karena perekonomian. Akhirnya pernikahan itu terjadilah yang namanya berbagi kasih. Nah, jadi seseorang yang akan mendekati kamu, seseorang yang punya masa lalu, entah istri entah pacar, dan ada sebuah batasan lingkungan yang membuat mereka itu melakukan perselingkuhan ya. Tetapi mereka sempat menikah, dan disinilah mulai ada namanya fase baru ya. Ciri-cirinya seperti itu, pekerja keras, tapi seseorang ini masih mempunyai trauma karena masa lalu ya. Ini seseorang ini kan memberikan cinta ke kamu, tapi lebih santai ya, lebih santai, dan dia ingin menuju kehidupan yang lebih baik, yaitu sebuah keberhasilan ya, karena dia tidak mau kecewa lagi dan dia tidak mau depresi lagi, seperti itu. Pekerja keras ya, ini bisa di dalam ruangan kerjanya, tapi ada juga yang di luar ruangan ya. Ada yang sebagai macam pelayaran, itu yang ada komunikasi, tapi ada juga sebagian besar yang bekerja di dalam ruangan ya, seperti kantor gitu. Dia akan memberikan cinta ke kamu, tetapi pemberian cinta ke kamu ini memang benar-benar dia tidak langsung fokus pada kamu, tapi akan lebih selektif, lebih rileks juga, dan dia ingin menuju ke hubungan ini menjadi lebih baik nantinya dan mencapai sebuah keberhasilan. Dan ciri-cirinya lagi adalah sosok ini pernah kecewa, pernah mengalami sebuah trauma masa lalu karena ditinggal selingkuh oleh pasangannya, atau bisa jadi dia juga karena selingkuh, jadi dua-duanya selingkuh, tapi akhirnya selesai dalam meja perceraian, seperti itu ya. Jadi sosoknya pernah menikah, pernah mempunyai pasangan, pernah serius dengan seseorang, tapi nanti seseorang ini akan menemui atau dipertemukan dengan kamu, memberikan cinta ke kamu, tapi dalam kadar yang lebih santai dan tidak lebih seperti yang kemarin-kemarin menggebu-gebu ya, sampai batasan orang tua pun dilangkahin gitu ya. Seperti itu ciri-cirinya. Oke, sekarang kondesakan untuk coba shuffle pesan buat kamu. Dan sosok yang ciri-ciri bakal jodohmu ini akan memberikan cinta dengan kamu, benar-benar akan memberikan cinta dengan kamu ya. Sosok ini memang mempunyai perasaan kecewa di masa lalu, tetapi yakin ya di kesempatan ini dipertemukan dengan kamu,
sosok ini akan lebih mengerti bagaimana rasanya dikecewakan. Jadi insya Allah ya tidak akan membuat kamu kecewa karena pengalaman masalah lalunya. Oke, udah saya akan buka satu persatu pesan buat kamu. Cinta kasih Allah terbukti dan nyata, ya. Alam mendukungmu, alam mendukungmu. Hubungan vertikal, ya, berdoalah yang terbaik untuk kamu dan selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Rindunya hanya untukmu. Ini ciri-cirinya tuh seperti itu, ya. Dia tidak mencintaimu karena dia akan lebih bersifat santai. Dia akan lebih fokus pada keseriusan dia, ya, optimis. Jadi dia tidak hanya bermodal cinta karena model cinta itu menurut dia adalah bullshit. Dia diperselingkuhkan dan banyak masalah di masa lalu. Jadi sebenarnya dia tidak bisa mempercayai, ya, tidak 100% mempercayai dengan cinta itu pernikahan akan langgeng, atau dengan cinta itu perjalanan hidup sebuah hubungan akan langgeng, tidak, tapi dia mempunyai sayang seperti itu, ya. Oke, pada saya akan shuffle pesan buat kamu versi kondes, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan ambil satu, maksimal 2, ya. Oke. Pesan buat file 1, saling sayang, ya. Seperti halnya dia tidak mempercayai 100% tentang sebuah cinta itu akan menjanjikan kebahagiaan dalam sebuah hubungan, tapi dia mempunyai rasa kasih sayang itu yang dia akan tanamkan di nanti hubungan kalian, ya. Ini ciri-ciri seseorang yang bakal jadi jodoh kamu. Mempunyai masa lalu, tapi dengan masa lalu dia belajar banyak untuk bisa memberikan rasa kasih sayang kepada kamu dan membawa kamu menjadi ke jenjang serius, ya. Oke, tetap kembali kepada Yang Maha Kuasa, karena ya Allah yang Maha Kuasa, Tuhan sama Pencipta, Sang Pemilik alam semesta, ya. Berdoalah menurut keyakinan sahabat semuanya. Karena apa? Di sini kita harus menyandarkan harapan, permintaan, permohonan hanya kepada Sang Maha Pencipta, bukan kepada manusia. Karena sejatinya cinta kasih adalah cinta itu ada pada kalian dan pada Allah, ya. Selebihnya hanyalah bonus. Tetap optimis, bermohonlah yang terbaik untuk hubungan, bermohonlah untuk masa depan kalian yang terbaik, ya. File 1, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua, ya. Di sini ada bunga warna putih, bunga kecil warna putih. Ini tidak membedakan atau tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu dan maknanya. General reading, ya. Kepoin aja. Bagaimana ciri-ciri bakal jodohmu? Oke, berdasarkan tebar kartunya. Seorang pekerja keras, ya. Seorang yang pekerja keras dan sabar. Seseorang ini juga lebih memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya, ya. Cenderung banyak hasrat, mudah tergoda, ya. Dia sudah berumah tangga, ya, dan nanti akan dipertemukan dengan kamu. Tetapi rumah tangga ini udah selesai, dan di sini adalah disebut dengan orang masa lalu. Jadi seseorang yang kamu pertanyakan ini ciri-ciri yang file 2,
Dia adalah sosok yang pekerja keras, penuh dengan kesabaran dan punya rasa setia, tetapi dia lebih mementingkan dirinya sendiri dan lebih cool ya. Dan dia suka lebih mementingkan keperluan atau keluarganya sendiri. Seperti itu ya. Dan ciri-ciri lain adalah selain dia pekerja keras ya, sosok ini sudah menyelesaikan hubungannya dengan rumah tangganya atau bisa dibilang dengan orang masa lalu, walau terkadang dia masih suka ketemu dengan orang masa lalu ya, karena dengan orang masa lalu ini pastinya ada sesuatu hasil atau yang dinamakan keturunan ya, jadi tidak bisa lepas begitu saja ya. Sosok ini lebih muda dari kamu usianya ya, tapi dia adalah seorang maskulin yang berpotensi jadi pemimpin yang baik atau bertanggung jawab layaknya kaisar seperti itu ya. Ini yang dia pikirkan, yaitu kebahagiaan dan ingin membuka fase baru. Kamu adalah seorang yang memilih file 2 ini, ada sebagian adalah berstatus gender atau single parent ya. Dia juga single parent, kamu juga single parent. Di sini The Empress, di sini ada The Emperor. Ya. Di sini kalian akan dipertemukan. Ya. Dan akan terjadi namanya fase baru. Tapi hubungan ini nanti tidak semulus yang kalian bayangkan, akan terjadi yang namanya putus nyambung karena adanya orang masa lalu. Ya. Pasti akan terjadi yang namanya cemburu, ada yang namanya nggak rela seperti itu ya. Bagaimana ciri-ciri bakal jodohmu? Seorang kesatria layaknya ya, bodinya seperti itu, tetapi usianya lebih muda dari kamu. Kadang-kadang dia merasa ragu-ragu karena apa? Sosok ini pernah menikah dengan orang masa lalu dan gagal atau pernah mengalami sebuah kegagalan, tetapi dia nanti endingnya akan selalu bersama kamu. Ini ciri-ciri jodoh kamu ya. Ada The Empress, ada The Emperor. Saling berkejauhan, tapi di sini ada fase saling nyambung, putus nyambung itu nanti rutenya daripada perjalanan percintaan kalian ya. Tetapi ini ciri-ciri bakal jodoh kamu ya. Selayaknya kesatria, atletis badan ya, tampan bisa dibilang seperti itu, tapi usianya lebih muda dari kamu. Dia pernah menikah tetapi terjadi namanya penyelesaian hubungan atau cerai, dan dia belum bisa meninggalkan orang masa lalu begitu saja. Sering terjadi terhubung atau komunikasi ya, kalau nggak ketemu langsung mereka sering masih ada hubungan karena ada yang namanya anak ya. Di sini ada energi Cancer, ada energi Capricorn, dan ada energi Aries, dan juga Libra masih bimbang ya, belum bisa melepaskan begitu saja orang masa lalu karena masih ada tanggung jawabnya ya, sebagai seorang pemimpin atau kepala keluarga. Walaupun sudah cerai tapi dia mempunyai namanya anak seperti itu. Dan di sini juga dia adalah sosok yang dibilang cool, lebih mementingkan diri sendiri dan rumah tangganya. Jadi kalau kamu sedikit tidak terjadi namanya diprioritaskan ya, itulah yang dinamakan. Tapi nanti kalian saling sambung terus, putus nyambung, fase baru selalu terjadi seperti itu. Pekerjaannya dia pekerja keras, ada yang sebagian memang di lapangan, tapi ada sebagian yang memang di kantor gitu ya. Oke. Usianya lebih muda dari kamu ya. Setia ya, sebetulnya dia tipe setia, cuman karena ada kesalahpahaman, mungkin ada salah satu di antara mereka yang meninggalkan hubungan ini, yang harus terpaksa menemukan sebuah perceraian. Dan dia masih sosok yang bertanggung jawab ya, walaupun sudah cerai tapi dia tetap memikirkan orang masa lalu, yaitu anak-anaknya. Kamu di sini digambarkan sebagai sosok yang penuh kasih sayang, penuh perhatian, dan kamu ada sosok yang mandiri dan ceria di pandangan mata dia seperti itu ya. Oke, Vanessa akan buka pesan buat kamu.
saling pengertian ya. Nanti akan banyak konflik, dan di sini diminta kamu dan dia saling pengertian. Allah memberkati hubungan ini, amin. Ada cintanya hanya untukmu, iya, sebetulnya itu yang terjadi. Dia lebih dewasa walaupun usianya lebih muda. Jenuh, kamu nanti akan mengalami sebuah kejenuhan dalam hubungan ini karena putus nyambung, karena si dia juga masih memikirkan, ya namanya wanita ya, wanita itu kan bicara dengan perasaan, laki-laki itu dengan logika. Dia punya tanggung jawab, punya sesuatu yang harus dia bertanggung jawabkan, sedang kamu juga butuh diprioritaskan. Tetapi di sini mungkin kamu agak jenuh ya mengalaminya ya, akhirnya putus nyambung gitu. Tapi akan tetap tersambung terus, terhubung terus. Alam mendukungmu, amin. Oke. Seperti itu ciri-ciri daripada bakal jodohmu. Sekarang pada shuffle untuk pesan alam semesta versi Kondes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kondes akan ambil 1 atau maksimal 2 ya. Oke, terima kasih. Jumping kosong, artinya pesan daripada tebaran kartu ini udah cukup ya, mewakili apa yang ingin disampaikan alam sama kamu, atau yang memilih file kedua ini ya, sosoknya seperti ini, ciri-cirinya seperti ini ya. Ada yang kerja di dalam ruangan, ada yang bekerja di luar atau di lapangan ya, seperti itu. Ada yang di bidang transportasi, tapi ada juga yang bidang instansi tertentu ya. Oke. Semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ingat, ini adalah clue atau gambaran, jangan dijadikan pedoman hidup. Paling tidak kamu berusaha memohon yang terbaik untuk jodoh-jodoh kamu ke depan nanti. Dan kalau memang kamu ada di ranah ini ya, dan memang ini sudah kamu dapatkan, ada di sekeliling kalian ini ya, ada di sekeliling kamu. Ini orang dekat sama kamu, mungkin satu pekerjaan, mungkin satu kantor gitu ya, seperti itu. Ini orang dekat, bukan orang jauh. Kamu mungkin nggak mengenal, tapi ada di dekat kamu, seperti itu, di lingkungan kamu. Bahkan mungkin kalau di perjalanan kamu sering bersama, seperti itu ya. Oke, file 2. God bless you, Allah berkatimu, amin. Sekarang kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya. Di sini ada bunga warna merah ya. Ini tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Ini hanya sebagai pembeda agar kalian terfokus pada warna-warna yang kalian suka, atau mengeluarkan energi kalian positif kalian untuk memilih tebaran kartu ya, atau mengirim energi kalian semua di pilihan kalian ya. Oke, bagaimana ciri-ciri bakal jodohmu? File ketiga, Kondes akan tebar kartunya. Menuju ke kehidupan lebih baik. Dia bertahan ya dalam hubungan ini, dalam cinta ini ya. Ini sosok yang akan ketemu dengan kamu ini adalah sosok yang dipertemukan melalui sosmed atau LDR-an, kebanyakan seperti itu ya. Dia pernah kecewa dan pernah memberikan cintanya kan, ditolak gitu ya, tetapi waktu itu dia masih bertahan. Kemudian ya, dia ingin menjalani sebuah hidup baru, mencari kehidupan baru setelah dia selama ini mengalami sebuah kecewa. Dia mempunyai sebuah cinta yang besar untuk seseorang yang nanti akan menjadi pasangannya, karena dia merasa pernah dikecewakan, dan dia akan berusaha untuk memberikan cinta yang terbaik untuk pasangannya nanti, dan dia akan memberikannya dan tidak ingin membuat kecewa. Ciri-cirinya dia usianya lebih muda mungkin ya, usianya lebih muda, dan dia seseorang yang hemat ya, hemat atau memanage keuangan itu sangat pintar ya, bukan ngirit ya, bukan, tapi dia sudah siap dengan segala mempersiapkan atau modal menikah gitu ya.
untuk membuka cinta, untuk membuka hatinya, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu ya. Tapi ingat, ini ada seseorang yang pernah mempunyai masa lalu kecewa, dan saat ini dia ingin membuka hatinya, membuka pikirannya, membuka masa depan atau kehidupan baru untuk seseorang yang akan ditemuinya nanti, yang memang benar-benar akan dipertemukan. Nah, inilah jodoh-jodoh, yang ciri-ciri jodoh kamu ya. Seseorang yang bukan hemat ya, tetapi dia memanage keuangan tuh pintar gitu ya. Dia termasuk pejuang keras, dia banyak bekerja di laut ya, di transportasi terutama seperti itu. Dan ini adalah kalian LDR, kebanyakan LDRan ya, dipertemukan melalui sosmed ya. Dia usianya masih muda sih, sekitar 25 hingga 35 tahun. Dia pernah mengalami sebuah kekecewaan dalam cintanya, dan dia nanti akan memberikan cintanya tulus apabila dipertemukan dengan seseorang yang memang benar-benar bisa menerima dia gitu ya. Dia pernah ditinggal berbagi kasih atau ditinggalkan pasangannya, dan inilah proses dimulai dari sini. Dia akan selalu mempertimbangkan ya, dan tidak menginginkan melakukan berbagi kasih dengan yang lain, karena semua itu akan hanya menimbulkan salah paham, dan dia akan menjadi sosok yang setia dan akan selalu bertahan dalam keadaan suka dan duka. Itu ciri-ciri yang akan kamu dapatkan atau bakal jodoh kamu, sosok yang setia, sosok yang penuh kasih sayang, dan sosok yang pintar memanage keuangan ya. Dia bekerja kebanyakan di transportasi atau di luar kantor, atau di luar gedung, atau di luar ruangan ya. Sosok ini punya masa lalu pernah dikecewakan ya, dan di sini dia pernah ditinggal selingkuh ya, menghadirkan orang lain gitu, menghadirkan orang ketiga gitu di sini. Dan prosesnya akan dimulai dari sekarang. Dia akan selalu mempertimbangkan agar pasangannya tidak seperti itu, karena pertengkaran yang dia pernah hadapi selama berhubungan dengan seorang sebelum kamu itu, atau masa lalunya itu, adalah ditinggal selingkuh. Dia mengalami sebuah kekecewaan, di mana dia punya cinta yang besar, di mana dia penuh kasih sayang sama pasangan itu, tetapi ternyata ditinggal selingkuh ya. Nanti jangan heran kalau dipertemukan dengan kamu, dan dia lebih cenderung untuk mempertimbangkan ya. Dia akan mempertimbangkan kembali kamu benar-benar buat dia atau tidak gitu ya. Dan karena dia udah merasakan pahit getirnya kekecewaan, antara selalu bertengkar yang membuat dia itu benar-benar kecewa dan trauma. Jadi dia di sini sudah mempersiapkan diri untuk membahagiakan calon pasangannya seperti itu ya. Di sini dia punya rencana banyak ya. Nanti akan kamu tahu setelah dipertemukan. Di mana dia dipertemukan? Macam di transportasi gitu, di perjalanan, di suatu tempat rekreasi, atau di tempat di saat kamu menaikin sebuah transportasi di sini ya. Kamu akan dipertemukan di sini, di tempat umum gitu, bukan di tempat kondangan atau di tempat kerja, bukan, tapi di tempat umum, di mana kamu di sini akan dipertemukan gitu. Prosesnya agak lama, agak panjang ya, mungkin karena dianya sendiri belum bisa melupakan kekecewaan, tetapi di sini inilah bakal jodohmu ya gitu. Di sini ada Gemini ya, dan ada Aquarius, ada elemen tanah dan elemen tanah, elemen udara ya gitu. Ada elemen udara ya. Siap nggak siap? Kamu harus, kalau memang kamu pernah ya, atau mungkin belum ya, kapan Desmond dipertemukan? Masih lama sih. Jadi secara nggak sengaja nanti kalian akan dipertemukan orang ini. Berdoa yang terbaik aja, lalu bermohon pada Yang Maha Kuasa aja ya.
Ini adalah hanya clue, ini adalah hanya gambaran. Ini lo jodoh kamu, bakal jodoh kamu. Tapi tetap kembali memohon kepada Yang Maha Kuasa, karena segala sesuatu yang Allah yang tahu, atau Tuhan alam semesta yang maha tahu. Kita hanya diberikan hubungan ini masuk karmiknya, ya. Ini pesan buat kamu, awas, hati-hati karmik, tinggalkan dia. Ini calon jodoh kamu loh, ya. Kalau kamu nggak mau terima, ya bisa aja kamu terima, ya, tinggalkan ya. Tetap fokus pada Yang Maha Kuasa. Segala sesuatu bisa berubah menjadi lebih baik. Sepertinya memang ini orang ini pernah mengenal kamu, ya, beribadah, pernah terhubung dengan kamu, seorang ini, ya, seperti itu. Dia lebih dewasa. Kenapa bisa kena karmik? Kamu pernah bilang apa? Ada kasih sayang di sini. Mungkin kamu ya yang meninggalkan dia. Gones lihat memang ini sosok yang pernah terhubung dengan kamu dan memang pernah menjalin suatu hubungan dengan kamu, cuman dia tetap bertahan gitu loh. Nah, nanti suatu saat akan dipertemukan kembali gitu. Keyakinan dia di situ, karena dia mencintai kamu karena Allah gitu. Seperti itu. Ya. Benarkah? Nanti kita lihat ya. Kalau iya, hubungin Gondes ya. Iya Ndes gitu, curhat dong. Pesan alam semesta versi Gondes. Hidup adalah pilihan mau nggak mau ya. Kalau memang dia nanti dipertemukan dengan kamu lagi, ya, ini sosok yang pernah kamu kenal, pernah terhubung dengan kamu ya, seperti itu. Coba kamu ingat-ingat yang ciri-cirinya seperti ini, ya. Sosoknya seperti ini, ya. Dia sosok yang penuh dengan petualangan, sosok yang gigih, ya, sosok yang manajemennya bagus, tampan sih orangnya. Tapi nggak terlalu gagah ya, kecil, bisa dibilang standar gitu ya. Oke. File 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu hidup butuh pembelajaran, hidup butuh antisipasi, hidup butuh motivasi ya. Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, bermohon yang terbaik untuk hubungan ini ya. Kalau memang harus terjadi, terjadilah, kun fayakun. Allah bisa menjadikan apapun dalam seketika itu walaupun kamu menolaknya. Oke? File 3, God bless you. Allah memberkatimu, amin. Halo, masih di general reading. Bagaimana ciri-ciri bakal jodohmu? File yang keempat. Ada bunga warna kuning ya. Ini hanya sebagai pembeda ya, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunya, juga maknanya. Anda akan coba tebar kartunya, kemudian memanai ya. Apa pesan yang akan disampaikan untuk file keempat? Ada ego yang sangat, yaitu sebuah keinginan yang harus gagal, harus hancur. Mungkin hubungan ini mendekati ke situ, dan itu yang dia harapkan gitu. Ciri-cirinya ada sosok yang egois ya, mempunyai masa lalu pernah gagal dalam sebuah hubungan karena sifat egonya ya. Dia putus asa walaupun dia menerima, tapi saat ini dia belum ingin membuka lembaran baru. Ini sosok yang akan kamu temui nanti. Ciri-cirinya seperti ini. Gagah sih, ganteng sih, iya, tapi egois. Dia punya masa lalu gagal, makanya hubungan selalu gagal. Dan saat ini adalah sosok ini ya, sosok yang putus asa. Sosok ini juga yang akan selalu menghargai pasangannya ya, walaupun egois gitu. Tetapi memang ada sih kadang-kadang seorang maskulin itu yang
mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan perasaan cintanya. Ya, dia akan tetap bertahan dan tidak mau tergesa-gesa. Ada orang ketiga juga loh. Artinya kalian nanti akan dipertemukan dengan sosok yang sudah menikah, ya. Dan ada harapan. Di sini dia akan menunggu dengan penuh kasih sayang dan akan mencintai kamu dengan penuh kasih sayang, karena bersama kamu dia itu merasa ada kecocokan, ada klik ya di antara seperti itu, saling melengkapi, saling menyayangi dan saling pengertian dan saling memotivasi. Sedang memang dia dasarnya orangnya tuh ego atau dibilang keras kepala ya, tetapi setelah dipertemukan dengan kamu dia akan berubah gitu ya, dan dia tidak mau macam terburu-buru gitu. Dia akan menunggu apa sih yang akan kamu inginkan. Misalkan kamu menginginkan kita pikir-pikir dulu ya, dia akan pikir-pikir dulu. Karena apa? Karena egoisnya itu, hubungan dia masa lalu hancur ya, masa lalu itu hancur karena padahal sudah cocok, sudah klik gitu, tetapi karena ada ego yang tinggi waktu itu ya. Dan saat ini dia adalah sosok yang putus asa dan dia tidak mau tergesa-gesa untuk menikah atau membuka lembaran baru. Tapi nanti setelah dipertemukan kamu, dia akan lebih sayang, lebih cinta, dan nikah akan selalu bertahan buat kamu ya. Sosok ini sudah mapan ya, sudah mapan. Tapi masih ada orang ketiga nih ya, orang ketiga yang masih menunggu dia ya, tapi dia hanya berharap sama kamu gitu. Ini ciri-cirinya. Jadi aku jadi istri kedua Yandes, bisa jadi ya, bisa jadi karena mereka belum putus, cuman udah gagal, sudah selesai hubungan itu, saling ngejauh aja, saling masing-masing seperti itu ya. Orangnya bagaimana? Jadi gagah, lebih tinggi ya, kulitnya putih ya. Ini bisa jadi kamu LDRan ya. Orang ini yang akan kamu ketemu adalah sosok yang ada bukan di negara kita, putih ya, macam bule gitu ya. Tapi dia tidak terburu-buru ya, karena masih ada orang ketiga di sini. Tapi dia akan menunggu dengan penuh kesabaran, menunggu kamu, atau kamu yang ada orang ketiga nanti di sini. Dia akan menunggu kamu dan penuh harap di sini. Ada energi Scorpio, ada energi Gemini di sini. Ya. Jadi siapkan mental. Ya, ciri-cirinya seperti ini. Pekerjaannya oke. Materinya dia sosok yang pintar memanage ke finansial, memanage keuangan, tapi tidak pelit. Seperti itu ya. Usianya bagaimana guys? Usianya sekitar 30 ke atas ya, 44 ke bawah, seperti itu ya, seperti itu. Kenal di mana guys? Kenal di tempat wisata ya, atau di tempat umum ya, tapi yang banyak bunganya ya, seperti itu ya. Karena saya akan coba bacakan pesan untuk kamu yang pilih file 4. Dia lebih dewasa dari kamu ya, di sosoknya lebih dewasa dari kamu, tapi ada yang lebih muda dari kamu juga. Cintanya hanya untukmu. Dia sudah pernah mengalami sebuah kegagalan, maka dia akan bertahan dan menjaga hubungan ini. Ada angka 10, bisa dimaknai kebahagiaan atau kelimpahan, tapi bisa dimaknai juga sebagai menuju ke Tuhan atau berdoa kepada Allah selalu ya, tentang hubungan ini. Ada 16 itu dimaknai apa, ini adalah tanggal lahirnya atau apa ya, nanti akan terjadi di tanggal 16 ini. Tapi bisa diartikan juga ini angka 7, artinya menunggu. Kamu harus menunggu kedatangannya ya, tetap berjalan di rel kebenaran, tetap berdoa, bermohon yang terbaik ya. Ada energi negatif di sini, ada energi negatif yang akan nanti di sekitar kamu ya, karena ini masih ada orang ketiga ya. Jadi
hubungan nanti bisa sebentar ada masalah, tetapi bagi dia kamu adalah segalanya, bagi dia kamu adalah motivasinya, bagi dia kamu adalah sayangnya, bagi dia kamu adalah seseorang yang memang dia tunggu, karena dia akan lebih bertahan untuk kamu, dan dia sudah tidak memikirkan orang masa lalu, dan dia akan melupakan sifat egonya untuk kamu segalanya, seperti itu ya. Untuk orang ketiga masih menjadi bayang-bayang dia, tetapi dia lebih akan memilih kamu, seperti itu. Oke. File 4 semoga bisa menjadi pencerahan ya. Pekerjaannya ada di dalam gedung ya. Oke. Semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap berdoa kepada Tuhan Sang Maha Pemilik alam semesta, memohon yang terbaik untuk hubungan, segala hubungan apapun itu. Dan jangan lupa ya, bermohon, sandarkan harapanmu pada Allah saja, kepada Tuhan ya, menurut keyakinan kalian. Dan jangan lupa ya, tetap berjalan di rel kebenaran ya, sekalipun pahit jangan pernah melengseng dari kebenaran. Itu pesan Kondes aja ya. Oke. File 1, file 2, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi. Kalau kalian ada di ranah yang file kalian pilih, kalau ingin personal reading silakan personal reading ya, 24 jam dibuka. Oke. Ada kesalahan dalam Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, kebenaran mutlak milik Sang Maha Pencipta Tuhan alam semesta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Oh, oke. Terima kasih. Ada yang mengingatkan Des, pesan alam semestanya ketinggalan. Oke. Kondes akan shuffle untuk memperkuat saja sih ya. Kondes akan ambil satu ya. Oke, maksimal 2. Pesan alam semesta versi Kondes yang pertama. Selesaikan masalahmu secara dewasa. Kalau kamu punya masalah dengan orang masa lalu, selesaikan dulu ya. Kalau tidak selesai nanti jadi masalah baru, kosong ya. Oke. Semoga bisa menjadi antisipasi. Kalau kamu ingin membuka hati sama yang lain, kalau kamu masih punya pasangan, selesaikan dulu masalah pasangan kamu, masalah dengan pasanganmu yang lama ya. Selesaikan dulu agar tidak terjadi masalah baru ya. Oke. Dan tidak akan mengganggu perjalanan hubungan selanjutnya, seperti itu. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.